Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadifa Agustin, NPM 2013023004 dari kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11 dengan materi kekuatan asam basa. Berikut merupakan kompetensi dasar dan indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah baik Bu, hadir semua Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai materi kita pada hari ini, yaitu kekuatan asam basa, sebelumnya Ibu bertanya, pada minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai cara menghitung pH, bukan? Nah, coba sekarang, ya, siapa yang masih ingat rumus untuk mencari pH? Saya Bu, pH sama dengan min log konsentrasi H positif Bu untuk reaksi asam, sedangkan untuk reaksi basa pH sama dengan pKw min POH. Ya, betul sekali. Berarti kalian masih ingat ya? Baik, Ibu lanjutkan untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu kekuatan asam basa. Sebelum ke materi kita pada pagi hari ini, silakan anak-anak Ibu beri waktu untuk membaca buku atau mencari berbagai sumber lain untuk materi kita pada pagi hari ini. Ibu beri waktu 15 menit ya. Baik Bu. Baiklah, sudah selesai ya anak-anak? Untuk membacanya, Ibu lanjutkan. Setelah kalian membaca buku tadi, sekarang coba amati tabel berikut. Ibu beri waktu selama 5 menit. Baik anak-anak, sudah selesai ya mengamatinya. Selanjutnya, coba setelah kalian mengamati tabel tadi, apa yang sudah kalian peroleh? Coba jelaskan. Saya Bu, dari tabel hasil pengamatan, saya memperoleh ternyata larutan-larutan asam dan larutan-larutan basa ternyata memiliki pH yang berbeda Ibu. Oke, lalu mengapa bisa demikian? Bu, menurut saya, semakin besar pH larutan asam, maka konsentrasi H plusnya semakin besar. Dan untuk larutan basa, semakin besar pH, maka konsentrasi OH minnya semakin besar juga, Bu. Jawaban yang bagus. Lalu sekarang, apakah ada yang bisa menghitung konsentrasi HCl dengan pH 1 dan CH3COOH dengan pH 3? Saya Bu, pH HCl sama dengan 1. Rumus pH adalah min log konsentrasi H+. Jadi, 1 sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, hasilnya konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 1. Untuk pH CH3COOH sama dengan 3, maka pH sama dengan min log konsentrasi H+, jadi 3 sama dengan min log konsentrasi H+, dan hasilnya konsentrasi H+, sama dengan 10 pangkat min 3. Bagus. Lalu apa yang dapat kalian simpulkan dari perhitungan tersebut? Saya Bu, kesimpulannya dari perhitungan kedua asam ini membuktikan jawaban dari Anggun, bahwa semakin besar pH larutan, maka konsentrasinya akan semakin besar Bu. Bagus. Baik, kita sudah mendapatkan satu informasi untuk mengetahui apa itu asam lemah dan apa itu asam kuat. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menuliskan reaksi ionisasi HCl dan CH3COOH dengan menggunakan konsentrasi yang ada pada tabel dari keadaan awal hingga keadaan akhirnya?
Saya, Ibu. Baik, silahkan Pasya. Baik, Ibu. Di sini saya menuliskan di papan tulis HCl dalam fasa aquos menjadi H+ dalam fasa aquos ditambah Cl- dalam fasa aquos. Mula-mula HCl 0,1 molar menjadi H+ dengan konsentrasi 0 dan Cl- dalam konsentrasi 0. Saat terionisasi, HCl menjadi 0,1 molar, H+ menjadi 0,1 molar, dan Cl- menjadi 0,1 molar. Saat dalam keadaan akhir, mula-mula dikurang terionisasi dari HCl 0,1 molar dikurang 0,1 molar, dan keadaan akhirnya 0. Dan keadaan akhir dari H+ menjadi 0,1 molar dan keadaan akhir dari Cl- menjadi 0,1 molar. Selanjutnya yang CH3COOH dengan reaksi CH3COOH dalam fasa aquos menjadi CH3COO- dalam fasa aquos ditambah H+ dalam fasa aquos. Mula-mula CH3COOH memiliki konsentrasi 0,1 molar dan CH3COO- dengan konsentrasi 0 dan H+ dengan konsentrasi 0. Saat terionisasi, CH3COOH memiliki konsentrasi 0,001 molar dan CH3COO- memiliki konsentrasi 0,001 molar dan H+ memiliki konsentrasi 0,001 molar. Pada keadaan akhir, konsentrasi CH3COOH mula-mula dikurang terionisasi menjadi 0,099 molar dan dalam keadaan akhir CH3COO- konsentrasinya 0,001 molar dan H+ konsentrasinya 0,001 molar. Coba sekarang perhatikan keadaan akhir dari masing-masing reaksinya. Informasi apa yang kalian peroleh? Saya, Bu, pada keadaan akhir konsentrasi HCl sama dengan 0 dan menghasilkan ion H positif 0,1 m dan 0,1 m ion Cl-. Sedangkan pada CH3COOH dalam keadaan akhir masih terdapat konsentrasi 0,099 m CH3COOH dan terdapat 0,001 m ion CH3COO- dan 0,001 m ion H positif. Sudah bagus ya, tetapi masih kurang tepat. Apakah ada yang ingin melengkapi jawaban dari teman kalian? Saya, Bu. Jadi dari reaksi ionisasi ternyata HCl habis bereaksi, sedangkan untuk CH3COOH masih memiliki sisa 0,099 molar, Ibu. Ya, bagus. Berarti hal ini menunjukkan bahwa HCl terionisasi sempurna di dalam air, yang menghasilkan ion H positif lebih banyak dibandingkan ion H positif yang dihasilkan oleh CH3COOH. Dari sini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu asam kuat berdasarkan perhitungan konsentrasi H positif dan reaksi ionisasinya? Saya, Bu. Jadi, kekuatan asam itu dapat diketahui berdasarkan banyaknya ion H+ yang dihasilkan dalam larutan. Sehingga semakin banyak ion H+ yang dihasilkan, maka semakin kuat larutan asam tersebut, Bu. Bagus sekali. Apakah ada yang bisa menambahkan jawaban dari temannya? Saya, Bu. Menurut saya, asam kuat adalah senyawa yang di dalam air terurai sempurna menjadi ion-ionnya atau terionisasi sempurna, sehingga di dalam larutannya terdapat banyak ion H positif yang dihasilkan. Ya, bagus. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu asam lemah? Saya, Bu. Jadi, asam lemah adalah senyawa yang memiliki konsentrasi H positif yang lebih sedikit. Dan berdasarkan reaksi ionisasinya, asam lemah adalah senyawa yang tidak terionisasi sempurna atau hanya sedikit yang terionisasi, Bu.
Nah, betul ya. Coba sekarang, manakah yang termasuk asam lemah dan asam kuat antara HCl dan CH3COOH? Tetapi sebelum itu, coba kalian mencari informasi terkait apa itu derajat ionisasi. Coba, informasi apa yang sudah kalian peroleh? Derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah zat mengion dengan jumlah zat mula-mula. Jika zat mengion sempurna, maka derajat ionisasinya sama dengan 1. Sementara itu, jika tidak ada zat yang mengion, maka derajat ionisasinya sama dengan 0. Sedangkan untuk zat yang tidak terionisasi sempurna adalah kurang dari 1. Secara sistematis dapat dituliskan derajat ionisasi sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Baik, bagus sekali. Coba sekarang apakah ada yang bisa menghitung derajat ionisasi dari reaksi HCl dan CH3COOH? Silahkan maju ke depan. Saya, Bu. Baik, coba silahkan Adel maju ke depan. Untuk HCl, derajat ionisasinya jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula adalah 0,1 molar dibagi 0,1 molar, sehingga derajat ionisasinya adalah 1. Untuk CH3COOH, derajat ionisasinya adalah jumlah zat yang mengion 0,01 molar dibagi jumlah zat mula-mula 0,1 molar. Diperoleh derajat ionisasinya adalah 0,1. Bagus sekali. Nah, sekarang jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Bu, berarti untuk HCl adalah asam kuat, sedangkan CH3COOH adalah asam lemah ya, Bu? Ya, betul sekali. Nah, sekarang apakah ada yang tahu bagaimana cara untuk mengukur asam lemah? Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi, untuk mengukur asam lemah itu menggunakan Ka atau ketetapan ionisasi asam lemah. Nilai Ka dapat diperoleh dari konsentrasi produk dibagi dengan reaktan. Misalnya pada reaksi HCl menjadi H positif ditambah Cl-. Jadi nilai Ka itu sama dengan konsentrasi H positif dikali Cl- dibagi konsentrasi HCl, atau Ka sama dengan A kuadrat dikali Ma, di mana Ma adalah molaritas asam lemah dan A adalah derajat ionisasi asam lemah. Sehingga semakin kuat suatu asam, maka reaksi kesetimbangan asam akan semakin condong ke kanan. Akibatnya nilai Ka akan bertambah besar dan semakin kuat asamnya. Berikut merupakan daftar tetapan ionisasi dari beberapa asam. Bu, izin bertanya, apakah nilai Ka dapat digunakan untuk menghitung pH? Ya, betul sekali. Nah, sekarang apakah ada yang tahu bagaimana cara menghitung pH dari asam kuat dan asam lemah? Tidak tahu, Bu. Jadi, untuk mencari pH asam adalah kita mencari nilai konsentrasi H positif terlebih dahulu. Dapat dituliskan sebagai berikut. Setelah itu, baru kita bisa mencari nilai pH asam, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Dari penjelasan tadi, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Bu. Baik, jika sudah paham. Sekarang dengan langkah yang sama seperti asam, coba kalian amati nilai pH larutan basa 0,1 molar NaOH dan 0,01 molar NH4OH. Hitunglah konsentrasi ion OH dalam larutan NaOH dan NH4OH. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin menuliskan di papan tulis? Saya, Bu. Bagus sekali, Anggun. Terima kasih. Baiklah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari perhitungan tadi? Saya, Bu, semakin besar pH larutan, maka semakin besar juga konsentrasinya, Bu. Dan pada perhitungan tadi diperoleh konsentrasi
Ion OH- pada larutan NaOH lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi ion OH- pada larutan NH4OH. Ya, benar. Sekarang apakah ada yang bisa menuliskan persamaan reaksinya di papan tulis? Nurul, Ibu. Baik, coba Nurul, sekarang tuliskan persamaan reaksinya di papan tulis. Baiklah, terima kasih Nurul. Betul ya untuk reaksi persamaannya. Selain Nurul, apakah ada yang bisa menyimpulkan bagaimana keadaan akhir NaOH dan NH4OH? Saya, Bu. Pada keadaan akhir konsentrasi NaOH sama dengan 0 dan menghasilkan 0,1 molar ion Na positif dan 0,1 molar ion OH-. Sedangkan pada NH4OH keadaan akhir masih terdapat konsentrasi 0,099 molar NH4OH dan terdapat 0,001 molar ion NH4 positif dan 0,001 molar ion OH-. Dari reaksi ionisasi ternyata NaOH habis bereaksi, sedangkan untuk NH4OH masih memiliki sisa 0,099 molar, Ibu. Ya, bagus sekali. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa NaOH terionisasi sempurna di dalam air dan menghasilkan ion OH- lebih banyak dibandingkan ion OH- yang dihasilkan oleh NH4OH. Untuk mengetahui terionisasi sempurna dan terionisasi sebagian, sebelumnya sudah dijelaskan yaitu dengan menggunakan derajat ionisasi. Coba sekarang kalian hitung berapa derajat ionisasi dari NaOH dan NH4OH. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Baik, setelah kalian mendapatkan nilai derajat ionisasinya, berapakah derajat ionisasi dari NaOH dan NH4OH? Untuk NaOH, derajat ionisasinya 1, berarti terionisasi sempurna. Sedangkan untuk NH4OH, derajat ionisasinya adalah 0,01, terionisasi sebagian, Bu. Nah, baik. Setelah kalian mendapatkan nilai derajat ionisasinya, coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa itu basa kuat? Saya, Bu. Jadi basa kuat adalah jika diketahui berdasarkan banyaknya ion OH- yang dihasilkan dalam larutan. Sehingga semakin banyak ion OH- yang dihasilkan maka semakin kuat larutan basa tersebut, Bu. Bagus. Tetapi apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Upit? Saya, Bu. Basa kuat adalah senyawa yang di dalam air terurai sempurna menjadi ion-ionnya atau terionisasi sempurna, sehingga di dalam larutannya terdapat banyak ion OH- yang dihasilkan. Ya, bagus sekali. Lalu, apakah ada yang tahu apa itu basa lemah? Basa lemah adalah senyawa yang hanya sedikit terurai atau terionisasi sebagian saat dilarutkan ke dalam air, sehingga menghasilkan ion OH- lebih sedikit, Bu. Baik, benar ya jawaban dari temannya tadi. Jadi, antara larutan NaOH dengan NH4OH, manakah yang termasuk basa kuat dan basa lemah? Saya, Bu. Ya, coba Fasya, apa jawabannya? Yang termasuk basa kuat adalah NaOH, sedangkan yang termasuk basa lemah adalah NH4OH, Bu. Betul ya jawaban dari Fasya. Nah, sekarang apakah ada yang tahu cara menentukan nilai konstanta ion basa atau Kb? Bu, untuk cara menentukan nilai Kb apakah sama dengan Ka ya, Bu? Yaitu NaOH menjadi Na positif plus OH-. Nilai Kb yaitu Kb sama dengan konsentrasi Na positif dikali konsentrasi OH- per konsentrasi NaOH, atau Kb sama dengan A kuadrat dikali MB. A sama dengan akar dari Kb
per MB. Keterangannya, MB sama dengan molaritas basa lemah. Ya, betul sekali. Jadi, KB merupakan ukuran untuk kekuatan basa. Sehingga, semakin kuat suatu basa, maka reaksi kesetimbangan basa akan semakin condong ke kanan. Akibatnya, nilai KB akan bertambah besar dan semakin kuat basanya. Berikut adalah daftar ketetapan ionisasi dari beberapa basa. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, ada, Bu. Ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan. Coba sekarang Ibu bertanya, apakah ada yang bisa menuliskan bagaimana cara mencari pH dari basa kuat dan basa lemah? Saya mencoba menjawab, Bu. Untuk mencari pH basa, pertama kita mencari konsentrasi OH-nya, Bu, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali MB untuk basa lemah, atau konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB untuk basa kuat. Setelah itu, kita menghitung POH dan pH-nya. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. pH sama dengan PKW min POH. pH sama dengan 14 min pH. Ya, betul sekali. Baiklah, sampai sini apakah sudah paham mengenai kekuatan asam basa? Paham, Bu. Baiklah, jika semua sudah paham, Ibu cukupkan materi kita pada siang hari ini karena berhubung jam pembelajaran juga sudah habis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mengenai pH asam basa lemah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.